Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Amelia Gustriani, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Sekarang kita sudah masuk ke diskusi ke-10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kendala yang saya rasakan dalam kegiatan kelompok atau kolaborasi, yang pertama itu masalah teknis karena kita berbeda lokasi, jadi kita untuk terhubung memerlukan jaringan internet. Terkadang jaringan internet ini tidak stabil dan juga berbeda daerah antara kita dengan teman. Kemudian kurangnya isyarat nonverbal, kita tidak melihat langsung ekspresi wajah teman satu kelompok kita. Hambatan komunikasi bisa terjadi karena pengaruh kita berada di dunia maya, juga karena virtual, jadi kita tidak langsung bisa berkomunikasi dengan leluasa. Koordinasi dan manajemen tugas yang lebih rumit. Jadi di sini kendalanya karena kita terpisah-pisah daerahnya, ada yang di Lampung, ada yang di Sumbar, dan ada yang di Medan. Jadi untuk manajemen tugas ini terkadang itu pembagiannya agak sulit. Dan juga perbedaan zona waktu dan jadwal. Karena pekerjaan kita berbeda-beda, tentu waktu kita juga berbeda-beda sehingga nanti saat kita mengerjakan tugas sudah ditentukan waktunya, ternyata teman ini ada kendala, ada yang masalah hujan atau wifi-nya mati dan juga ada masalah-masalah lain yang mungkin adanya karena perbedaan jadwal kerja kita dan juga zona waktu. Kesulitan dalam pemahaman mendalam. Tentu karena kita tidak langsung bertatap muka, bekerja sama tidak secara langsung, adanya kesulitan-kesulitan dalam pemahaman konsep dan materi yang ada. Kesan dalam kerja kelompok ini tentu ada rasa terhubung meskipun berjauhan. Seperti saya dari Padang, Sumatera Barat itu memiliki teman satu kelompok yang dari Lampung dan juga dari Sumatera Utara. Kemudian fleksibilitas. Dalam pengerjaannya itu kita fleksibilitas bisa kita kerjakan kelompoknya malam, sore atau siang tidak mengganggu jam kerja kita. Akses mudah di berbagai sumber daya digital. Jadi kita dapat menggunakan yang sudah kami gunakan bersama-sama dengan Gmeet dan juga dengan Zoom serta via WA juga. Kemudian kesannya lagi kurangnya interaksi sosial langsung, tentu saja itu kita rasakan karena kita lewat secara virtual. Perasaan terisolasi jika komunikasi kurang efektif, ini sangat saya rasakan jika dalam satu grup WA kita sudah membagi tugas, ternyata ada tugas yang saya rasa saya tidak kurang berkontribusi di sana, saya akan langsung berkomentar di grup itu. Ada rasa yang kurang enak rasanya. Apakah ada yang bisa saya kerjakan lagi atau bagaimana teman-teman, bagaimana kerja kelompok, itu yang saya rasakan. Pesan untuk kelompok kerja kolaboratif dan secara virtual ini sangat berguna bagi kita dalam fleksibilitasnya dalam waktu sehingga kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk kita bekerja secara kelompok. Kemudian pemanfaatan alat digital. Dengan adanya kolaborasi seperti ini tentu kita semua dapat memanfaatkan alat digital yang sekarang sedang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya sehingga kita juga dapat menggunakannya. Jadi kita tidak gaptek dalam pemanfaatan alat digital ini. Kemudian adaptasi terhadap gaya komunikasi digital, kemudian pentingnya inisiatif dan tanggung jawab individu. Pembahasan artikel mengenai analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Kita lihat yang pertama itu Indonesia dengan Finlandia. Indonesia sistem pendidikan diwarnai banyak kompetisi, sedangkan Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan. Indonesia ada sistem tinggal kelas dan perankingan siswa. Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas dan perankingan. Kemudian Indonesia beban belajar setiap minggu 40 jam, sedangkan Finlandia itu hanya 30 jam per minggu. Indonesia pembelajaran banyak kelas, sedangkan Finlandia mengedepankan metode problem solving. Indonesia pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka. Finlandia tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak. Indonesia kualifikasi guru minimal D4 atau S1, sedangkan Finlandia itu sudah minimal S2. Indonesia kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun. Finlandia kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7
tahun. Kemudian bagaimana studi komparatif sistem pendidikan beberapa negara yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ini untuk artikel yang kedua. Kita lihat di sini tentang tujuan pendidikan di Jepang. Pendidikan harus bertujuan mengembangkan penuh kepribadian dan berusaha melihara warga suara dalam pikiran dan tubuh yang dijiwai dengan kualitas yang diperlukan bagi mereka yang membentuk negara dan masyarakat yang damai dan demokratis. Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di sini targetnya untuk Jepang ini pencapaian pengetahuan luas dan budaya, kemudian pengembangan kemampuan individu, membina sikap menghargai keadilan dan tanggung jawab, membina sikap menghormati kehidupan dan alam, membina sikap menghormati tradisi dan budaya kita, mencintai negara dan wilayah yang mengasuh mereka, menghormati negara-negara lain dan memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dan perkembangan masyarakat internasional. Kalau untuk Indonesia yaitu mengembangkan potensi peserta didik, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun peradaban yang bermartabat serta mencapai tujuan negara. Untuk pendidikan di Korea Selatan, kita lihat pendidikan di Korea Selatan menggunakan umur bukan lewat pengetahuan nilai ataupun tes. Kalau di Indonesia ini yang sudah rasakan saat sekarang ini tahun ajaran kemarin itu kalau di sekolah UPT di SDN 02 Halaban itu minimal umur yang terima di SD yaitu 6 tahun. Sedangkan untuk tahun pelajaran dibagi menjadi 2 semester, tapi kalau di Korea itu ada libur musim dingin dan juga musim dinginnya. Sedangkan di Indonesia itu 2 semester hanya libur naik kelas saja. Kemudian jenjang pendidikan sama, itu ada SD, SMP, dan SMA dengan durasi yang sama juga 6 tahun, 3 tahun, dan juga 3 tahun. Pendidikan Korea Selatan dilakukan dengan sangat keras karena ada penanaman disiplin. Penyediaan anggaran pendidikan yang besar melalui alokasi anggaran pendidikan. Kalau kita untuk saat sekarang ini masih hanya satu anggaran yaitu dengan BOSP. Ya, baiklah Bapak Ibu, itu hasil diskusi 10 saya. Selanjutnya kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.